Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan podcast dari Dr. Richard Lee bersama dengan Pendeta Marcel. Ada yang menarik dari pertanyaan yang disampaikan oleh Dr. Richard Lee kepada Pak Pendeta Marcel terkait dengan Yesus Kristus dan tentang iman kepada Yesus Kristus. Nah, kita akan mendengarkan videonya dan saya akan menanggapi beberapa poin penting yang ditanyakan oleh Dr. Richard Lee, walaupun Pendeta Marcel sudah memberikan jawaban dan saya perlu memberikan penjelasan dan tanggapan saya. Kita akan simak videonya, mari kita dengar bersama-sama. Kalau Yesus sendiri ya, ini pertanyaanku sih. Yesus ini kan kalau di dalam agama kan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu sendiri adalah Tuhan kalau dalam agama Kristen dan Katolik ya. Bagaimana bisa? Memang pernah terlintas di dalam pikiranku. Cuma mungkin karena Katolik dari lahir kali ya, jadi kan nggak pernah berusaha menyangkal apapun. Kan kalau misalnya kita belajar tidak dari lahir itu banyak hal yang kita sangkal dan banyak hal yang kita temukan akhirnya. Tapi sebenarnya terlintas di dalam pikiranku pada waktu masih kecil. Beliau adalah Tuhan. Tapi yang di atas adalah Tuhan. Ini kan sesuatu hal yang agak aneh ya. Apakah Tuhan itu ada dua? Teologis nih, asik nih. Oke, apakah Tuhan itu adalah dua? Tentunya kita based on dasar firman Tuhan dulu ya, bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke, jadi Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia. Oke. Jadi firman Allah yang jadi manusia. Dan firman dan Allah itu adalah sebuah kesatuan. Dr. Richard dan perkataan Dr. Richard adalah sebuah kesatuan. Punya otoritas yang sampai sama. Sampai di sini dulu. Di benakku nih ya, ini kan benak orang yang bodoh ya. Berubah menjadi. Manusia. Sama kayak Sunggokong nih. Iya. Berubah menjadi sesuatu. Tapi kan berubah wujud. Akhirnya ini kosong. Menjadi ada isi. Asik, mantap. Berarti Tuhan yang turun ke bumi. Berarti Tuhannya lagi nggak di atas lagi. Tuhannya ada di bumi. Nah, balik lagi. Kalau ini perspektif orang bodoh ya. Logikanya seperti itu. Nah, balik lagi. Kalau kita pakai seperti itu, yang sementara kita gunakan adalah logika manusia dalam konteks kita sementara membatasi Tuhan. Kita mengukur Tuhan dengan perspektif manusia. Nalarnya manusia. Artinya begini, kalau kita manusia dalam hal itu, artinya sangat logis. Tetapi balik lagi, ini konteksnya Tuhan. Jadi Tuhan omnipresent, omnipotent. Omnipresent maha hadir, omnipotent maha kuasa. Jadi dia ada di sorga, ketika firman-Nya jadi manusia hadir ke dunia. Bukan berarti dia tidak ada di sorga. Dia tetap ada di sorga, firman-Nya di dunia. Apakah, ini yang lebih lucu, apakah pada saat itu firman Tuhan jadi manusia, Tuhan mohon maaf gagu? Tidak, karena dia maha kuasa. Di saat yang sama, dia tetap dengan firman-Nya. Tetapi firman itu jadi manusia untuk menjadi manusia yang sempurna, untuk menggantikan orang-orang yang berdosa, untuk dipersembahkan, menebus dosa manusia. Yesus sudah lahir. Yesus sudah menyelamatkan umat manusia. Mungkin nggak ke depan Yesus akan datang lagi? Akan datang lagi. Sudah dinubuatkan. Kita bayangin ya, kalau misalnya Yesus datang lagi sekarang, kira-kira punya Instagram nggak? Kayaknya nggak keburu. Karena langsung penghakiman. Oh, langsung penghakiman? Iya. Nggak menyelamatkan manusia lagi? Mungkin nggak kalau misalnya datang menyelamatkan manusia lagi yang kedua lagi kayak gitu. Jadi kalau dalam teologi Kristen bahwa artinya Tuhan Yesus datang bukan lagi bicara tentang menyelamatkan, tetapi itu tadi mengangkat orang-orang yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan, yang meresponi keselamatan yang sudah dianugerahkan 2000 tahun yang lalu. Berarti kalau Yesus nanti datang itu adalah saat kiamat. Saat kiamat pengangkatan itu terjadi. Itu sama kayak di filmnya ada kan? Al-Quran juga seperti itu kan? Ya, demikian videonya teman-teman ya. Dan Anda bisa menonton secara utuh di video ini. Dan saya akan fokus kepada beberapa poin penting yang ditanyakan oleh Dr. Richard Lee terkait dengan iman
kekristenan. Baik, teman-teman, ada hal yang sangat fundamental ya. Di sini perlu kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, tadi Dr. Richard Lee mengatakan waktu Yesus menjadi manusia, ya, dia tidak pakai kata menjadi, tapi berubah ya, dari tidak punya menjadi punya ya, atau dari A menjadi B. Jadi konsep yang dia pakai terkait dengan inkarnasi itu seperti Yesus berubah menjadi yang lain, menjadi manusia dalam konteks itu. Nah, itulah sebabnya dia bertanya kepada Pendeta Marcel, berarti kalau Yesus berubah menjadi manusia, tidak hanya ada dua Allah kan? Tetapi pada waktu dia juga berubah menjadi manusia, berarti yang di atas itu sudah tidak ada lagi. Nah, itulah sebabnya Pendeta Marcel menjelaskan tentang keilahian Yesus ya. Jadi begini, Yesus itu bukan berubah menjadi manusia, tetapi Yesus menjadi manusia. Waktu dia menjadi manusia, keadaannya sebagai yang ilahi itu tetap tidak berubah, tetap sama ya. Waktu dia menjadi manusia, Yesus menambahkan dalam tubuhnya daging atau kemanusiaan. Itulah sebabnya kalau kita bicara soal Yesus Kristus, kita akan bicara dengan satu pribadi dengan dua natur. Natur yang pertama yang ilahi dan natur kedua manusia. Jadi Yesus itu satu pribadi tapi memiliki dua natur, Allah sekaligus manusia atau Allah dan manusia. Nah, jadi Yesus itu tidak berubah menjadi manusia, tetapi dia menjadi manusia. Kedagingan atau tubuh manusia ditambahkan dalam tubuhnya sehingga dia menjadi manusia. Itu yang pertama. Lalu apakah Yesus itu adalah Tuhan? Nah, ini menarik ya. Saya akan tunjukkan beberapa ayat Alkitab yang tadi sudah dikutip oleh Pendeta Marcel. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maksudnya firman itu logos dan ini dituju kepada Yesus Kristus. Firman itu adalah Allah. Dan ini selaras dengan ayat yang ke-14 ya. Tadi firman itu adalah Allah, sekarang firman yang adalah Allah tadi, firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging, ya, menjadi zat dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih, karunia dan kebenaran. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya dalam pasal 8 ayat yang ke-58, di sini ceritanya tentang Yesus dan Abraham ya, di mana kita mendapati Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, artinya Yesus menekankan bahwa dia sudah ada sebelum Abraham, bahkan sebelum segala sesuatu ada. Kemudian saya bacakan satu ayat lagi ya di dalam pasal 17 ayat yang kelima. Ini. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku. Maksudnya Bapa dan anak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, Yesus Kristus adalah Allah di dalam kemuliaannya. Lalu di dalam Kolose 1 ya. Kolose 1 ayat yang ke-17 ini juga menekankan tentang keilahian Yesus. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Maksudnya ia ini adalah Yesus. Ia sudah ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada dan segala sesuatu ada di dalam dia. Menjadi ada karena dia. Lalu Ibrani 13 ayat 8 ya, satu ayat lagi yang terakhir ya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Hal yang sama juga kalau kita baca di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-13. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa.
Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Nah, itu adalah beberapa ayat yang membicarakan, yang menegaskan tentang keilahian Yesus Kristus. Ya, jadi Yesus dan Bapa adalah dua pribadi yang berbeda, namun satu hakikat. Maka kita percaya di dalam iman kekristenan itu, kita percaya Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu bukan berarti ada 3 Allah, tetapi ada 3 pribadi, namun ketiga pribadi itu setara, sehakikat sebagai Allah. Karena di dalam iman kekristenan, kata Esa itu bukan tunggal, tapi jamak. Jadi kalau kita bicara soal Esa yang bagaimana? Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Esa. Jadi itu adalah Allah yang benar. Jadi kalau tadi apakah ada 2 Allah? Tidak. Allah kita adalah Allah yang Esa. Sebab Allah itu juga roh ya, jadi kita nggak bisa menghitung itu. Tapi waktu kita membaca Alkitab, kita melihat ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu punya peran yang sangat penting di dalam karya keselamatan. Nah, perlu diingat ya, Bapa merancangkan keselamatan, Yesus mengeksekusi. Dia datang untuk menjadi manusia, menebus manusia yang berdosa, supaya manusia yang berdosa ini diselamatkan. Lalu Roh Kudus memateraikan itu dalam hati, menyadarkan, mempertobatkan manusia sehingga manusia bisa percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian ada bagian terakhir yang ditanyakan oleh Dr. Richard terkait dengan apakah Yesus Kristus akan datang kembali. Nah ya, parousia, kedatangan Kristus yang kedua. Nah, kedatangan Kristus yang kedua ini teman-teman tidak lagi seperti kedatangan Kristus yang pertama, di mana yang pertama dia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Dia rela mati di kayu salib, bahkan sampai mati di kayu salib, dikuburkan, lalu dia bangkit dan naik ke surga. Tetapi kedatangan yang kedua ini adalah dia akan datang untuk menghakimi semua orang yang hidup, yang percaya, yang tidak percaya, yang baik, yang tidak baik, yang jahat, yang baik. Semua orang akan dihakimi. Nah, bedanya adalah orang percaya akan dikumpulkan oleh Allah dan mereka tidak dihakimi untuk dihukum, tapi dihakimi untuk mendapat upah, dan mereka akan masuk dalam kerajaan Allah. Tapi orang yang tidak percaya, mereka akan dihakimi dan mereka akan dihukum. Kalau kita baca ayat Alkitab yang sangat jelas, misalnya Yohanes pasal 3 ayat 16 itu sudah jelaskan ya, tapi kita akan baca ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ini kedatangan yang pertama. Maka barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ya, barang siapa tidak percaya, ini dia. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat 1 ini sangat jelas dan tegas sih teman-teman ya, bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, kalau kita ada di dalam Kristus, maka tidak lagi ada penghukuman. Maka 2 Korintus bilang begini ya, di dalam 2 Korintus 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 ini sangat jelas ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya di dunia ini ya, baik ataupun jahat. Jadi semua orang akan menghadap pengadilan Kristus. Maka kalau kita ada di dalam Kristus, berbahagialah kita karena kita menerima, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu jawaban yang bisa saya tambahkan terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Dr. Richard ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.